Jemaat Tuhan, Shalom. sambil angkat kedua tangannya, Shalom Tiberias. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Dialah Raja, dialah penyelamat bagi setiap kita yang percaya. Untuk itu, mari sama-sama di rumah Tuhan kita beri pujian, kita beri kemuliaan bagi Sang Raja, Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap menyembah Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami sembah di dalam putramu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan di hadapan Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami semua karena anugerah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau di pagi hari ini datang dengan hati yang mengasihi lebih lagi di hadapan Tuhan. Terlebih merasakan kebaikan Tuhan, kuasa-Mu. Kami percaya waktu kami menyembah Tuhan, waktu Engkau disenangkan, tercurah bagi setiap kami yang ada di tempat ini, bagi setiap kami yang tersambung secara live streaming. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Allah Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, biar kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan terlebih kami yang menyembah Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Di dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan ibadah kami yang luar biasa pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, kita angkat penyembahan kita pada pagi hari ini. Sampaikan Tuhan, mulialah Engkau Tuhan Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kerajaan-Mu Tuhan, amin. Dari surga datang untuk segenap umat-Nya. Oh Tuhan, katakan mulia Tuhan Yesus, mulia. Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kami katakan oh mulia.
besar, sembah Raja-Mu mulia. Haleluya. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa, kami katakan oh mulia. Agung kerajaan-Mu Tuhan, agung kerajaan-Nya. Dari surga datang untuk segenap remaja. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Katakan Yesusku, Yesus Raja. Mulia sembah Raja. Kami katakan dengan percaya, Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Setiap tangan terangkat pada pagi hari ini akan syukur-Mu. Aku percaya kuasa-Mu terjadi Tuhan hari ini. Lawakan-Mu, haleluya. Mari sama-sama saudara bangkitkan iman-Mu. Waktu Engkau menyembah dan kuasa Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Mari Tiberias Indonesia, kita bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, katakan dipuji, dipuji, ditinggikan, oh hormat muliakanlah, dipuji, dipuji. Yes, kami katakan Tuhan, ditinggikan, oh hormat muliakan. Mari sama-sama angkat suara katakan mulia. Setiap hati tertuju sama Tuhan, katakan Dia telah lahir. Kami percaya Tuhan, bagi kami Dia telah lahir. Dia akan jadilah Raja kami Tuhan. Mulai pagi hari kami katakan pujian bagi Engkau. Oh dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Oh mata, oh
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Angkat pengharapanmu, doamu saudara. Dialah Allah yang bertata. Dialah Allah yang suci itu Tuhan. Tuhan kami Yesus, kami bawa pengharapan kami Tuhan. Doa kami yang berseru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ambil waktumu di hadapan Tuhan. 1-2 menit ini berdoa di hadapan Tuhan. Kalau ada pelanggaran, dosa, kesalahan, bereskan pagi hari ini sama Tuhan. Dia yang mampu sucikan engkau saudara. Dia yang mampu pulihkan engkau pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Angkat wajahmu dengan percaya. Tuhanmu berkuasa. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord, God Almighty. Worthy is the Lamb. Itu engkau Tuhan. Sama-sama. Holy are you Lord, God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Kami declare hari ini Tuhan, gak ada yang lain, engkaulah satu-satunya. Tuhan kami yang dahsyat itu. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Mari sama-sama Tiberias. Ada satupun perkara yang mustahil Tuhan kami tahu sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan pasti menggenapi janjinya. Sekalipun dunia mengatakan tidak, tapi ada Yesus kami di sorga, nyatakan berkat dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sampaikan syukur kami serahkan ibadah kami Tuhan pagi siang hari ini dalam tangan pelimpahan Tuhan saja. Dalam nama Yesus, engkau yang percaya sama-sama katakan
Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, pagi hari yang indah ini, dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, mari bersemangat memuji nama Tuhan. Gereja Tiberias, bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sama-sama. Tak menang dari sejalanan, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Tak menang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, lebih semangat lagi ya. Tak menang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu, bila hatimu seperti hatiku. Coba lihat kanan kirinya. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Inilah pujian kami ya Tuhan, inilah sorak-sorai hanya bagi Raja di atas segala raja. Yesus dahsyat, Yesus hebat, ya Tuhan Yesus, Allah kita yang tidak pernah gagal. 1, 2, 3, go! Gereja Tiberias, go! Di dalam Yesus, oh haleluya. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Pagi hari yang indah ini, yakin dan percayalah, kuasanya Tuhan tercurah bagi setiap kita.
Gereja Tiberias. Sama-sama. Kami generasi yang telah kau pilih untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Sama-sama. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, menyatakan sungguhkan Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Tetap naik. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, menyatakan sungguhkan Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan Gereja Tiberias. Siap, sama-sama. melayani Tuhan, beritakan firman. Semua yang besar telah menanti bagi gerejanya. Iblis dihancurkan, sudi kalahkan, segala kutuk menjadi berkat bagi kemuliaan-Nya. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kami terus bangkit. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kami terus bangkit. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita boleh imani, kita boleh yakin dan percaya saat kuasa Tuhan tercurah bagi setiap kita. Kita dijadikan Tuhan lebih dari pemenang, amin. Mari umat-umat pemenang bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan.
jemaat Tuhan, umat-umat pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bagi kita lebih dari, lebih. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari, saya lebih dari pemenang. Boleh saya lihat tangan-tangan dari umat pemenang? Wow, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan, amin. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh tenangkan hati kita. Kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru, untuk sukacita yang baru yang Tuhan selalu berikan buat hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Bapa, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena perlindungan, semua karena pertolongan Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tolong hiburkan setiap kami ya Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, firman Tuhan adalah kabar baik bagi setiap kami. Hamba-Mu ya Bapa, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pemberitaan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam
dekat Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih sungguh lagi, sama-sama. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih sungguh lagi, sama-sama. Ku kagum hormat akan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Para yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Federal Indonesia, Ibu Pendeta Koreti Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus kepada kami. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan Yesus, baik jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini dan yang beribadah Tuhan Yesus melalui live streaming dimanapun berada, ataupun yang berada di gereja Nias. Urapi dengan Roh Kudus, juga hamba urapi dengan Roh Kudus. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba berasal daripada Engkau dan akan memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan Yesus, pada jiwa-jiwa. Dan Tuhan Yesus, urapi kami semua. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Engkau Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang lebih dahulu berbicara, Engkau yang mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman Tuhan ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian. Saya berharap semua kita baik-baik saja saudara sekalian. Kalau kita dengar berita-berita dari luar negeri, ataupun maupun presiden kita juga berbicara, Tuhan, saya baca di sosmed ya saudara sekalian, presiden berbicara bahwa nanti harga gandum atau mie atau apa nanti akan naik saudara sekalian, berarti akan ada krisis pangan ya saudara. Itulah dunia saudara sekalian, dunia dengan isinya yang mana isinya adalah materi-materi dan kemudian tapi keperluan kita untuk hidup juga ada di dunia ini. Dan inilah dunia yang mana kita perlu selebih betul-betul mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan dan bergaul erat dengan Tuhan Yesus saudara sekalian. Maka karena sumber kehidupan adalah berasal daripada Allah itu sendiri. Sekarang kita akan membaca ayat firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 17 Aristo. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 17 katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, inilah dunia, saudara sekalian. Kita lihat akhir-akhir ini kita melihat seperti sudah mendekat akhir daripada dunia ini, saudara sekalian, yang mana kesusahan dan juga segala sesuatu kesulitan, baik perang, baik penyakit, baik wabah atau apapun sedang terjadi di dunia sekarang, saudara sekalian. Untuk itu kita yang hidup di dunia ini, hendaklah kita mendekat kepada Tuhan, hidup dengan seimbang, yaitu baik rohani kita maupun juga keperluan kita hidup di dunia ini terpenuhi, saudara sekalian. Kita harus menjadi manusia yang rohani, saudara sekalian, meskipun itu kadang-kadang dianggap bodoh oleh orang dunia, saudara sekalian. Tetapi manusia rohani itu sebetulnya adalah seorang yang memandang perkara-perkara hidup ini dari sudut pandang iman, saudara sekalian. Ia melihat hal-hal dari sudut pandang Allah. Demikian pula kita yang telah merasakan mendekatnya akhir dunia ini, saudara sekalian, ya, tanda-tanda zaman, saudara sekalian. Satu-satunya jalan yang harus kita tempuh yaitu kita harus hidup yang seimbang. Nah, firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 17 ini mengatakan bahwa tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi hal nomor satu yang harus kita lakukan untuk kita hidup yang seimbang yaitu satu, memusatkan perhatian kita kepada kehendak Allah supaya kita tetap hidup selama-lamanya. Artinya satu adalah memusatkan perhatian kita kepada kehendak Allah, saudara sekalian. Karena firman Tuhan katakan demikian. Dan kita coba lihat Aristo di Matius 6 ayat 19 ayat 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan. Ya, kita baca Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, dalam khotbahnya Tuhan Yesus di bukit, saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus juga waktu khotbah di bukit itu menghendaki kita hidup yang seimbang, bahkan sederhana, saudara sekalian. Kalau kita lihat ya kata-kata Tuhan Yesus, arti kata janganlah artinya kita segera berhenti, saudara sekalian, untuk mengumpulkan harta di bumi. Bukannya tidak boleh punya segala sesuatunya, tetapi biasanya orang yang senang mengumpulkan harta di bumi akan terus mengumpulkan tanpa henti, akan terus mengejar harta di bumi. Padahal hal yang paling penting adalah, kata Tuhan Yesus, kita harus mencari harta di sorga. Harta di sorga yaitu kita memenangkan jiwa, kita memberitakan kabar baik, bersaksi, saudara sekalian, mengabarkan Injil, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk hidup yang seimbang, yaitu kita memusatkan tujuan hidup untuk mengumpulkan harta di sorga, yaitu kita juga dapat memenangkan jiwa-jiwa, saudara sekalian. Tapi bagaimana ya saudara, kalau kita perlu harta atau perlu materi, saudara sekalian, dan kita memang perlu, boleh kalau memang diperlukan, dan hiduplah dengan yang secukupnya, dengan apa adanya, yang paling cukup ya saudara sekalian. Alkitab katakan akar segala kejahatan adalah cinta uang, saudara sekalian.
Dan saudara sekalian, oleh sebab itu orang dengan memburu uanglah atau hartalah orang jadi menyimpang dari iman dan menghalalkan segala cara dan juga menjadi siksa dan duka bagi dirinya. Kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 10 Aristo. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, mengejar perkara materi yang dapat dibeli dengan uang tidak akan memberikan kepuasan yang sejati atau yang abadi, saudara sekalian ya. Dan juga yang paling menyedihkan lagi, saudara sekalian, kalau kita mengejar harta atau cinta uang atau cinta harta, saudara sekalian, itu bisa dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Yang mana dari pihak Allah sebetulnya ingin kita melayani Allah dengan sepenuh hati. Jadi kita bisa bayangkan betapa sedihnya hati Allah kalau kita lebih mengutamakan perkara-perkara duniawi atau materi, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua adalah memusatkan tujuan hidup untuk mengumpulkan harta di sorga, saudara sekalian. Dan sekarang kita baca Matius 6 ayat 33 Aristo. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini kata-kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk hidup yang seimbang, saudara sekalian, selama kita hidup di dunia ini, yaitu kita memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah, saudara. Yesus tidak maksudkan kepada kita kalau kita hidup di dunia ini untuk kita malas kerja atau artinya cari makan atau apa yang kita makan minum pakai itu seadanya saja atau ya untung-untungan gitu. Bukan begitu maksudnya. Kita tetap harus kerja, kita harus memenuhi kebutuhan apapun yang kita perlukan dalam hidup ini, saudara. Maksudnya adalah hal-hal yang materi yang dikejar oleh bangsa-bangsa, saudara sekalian, tidak menjadi prioritas utama, saudara sekalian. Karena Allah katakan di sini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi ini janji Allah yang pasti akan diberikan kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah. Mata dan hati kita tertuju kepada kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan dicukupi. Apa yang kita perlukan akan dicukupi, saudara sekalian. Jadi bukan artinya harus jadi malas kerja atau jadi untung-untungan lah gitu, misalnya dapatnya apa, bukan begitu. Kita harus giat kerja. Tapi orang yang mengejar harta materi, saudara sekalian, sia-sia, saudara sekalian, sia-sia. Karena tidak akan memberikan kebahagiaan yang sejati atau abadi, saudara. Menempuh kehidupan yang seimbang berarti memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah. Dan untuk segala perkara-perkara materi atau dunia itu menjadi prioritas yang kedua. Karena Tuhan Yesus janjikan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara sekalian. Jadi sesudah kita hidup seimbang, saudara sekalian, yaitu kita nomor satu memusatkan perhatian kepada kehendak Allah, kedua memusatkan tujuan hidup kita untuk mencari harta di sorga, dan kemudian ketiga memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah. Berkat apa yang akan kita dapat, saudara sekalian? Nah, berkatnya ini yang saudara sekalian, yang sekarang ya saudara sekalian, yang kita akan rasakan saat ini, saudara sekalian. Kita buka di Filipi 4 ayat 6-7 Aristo. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, ini apa yang kita dapat? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, berkat yang kita dapat kalau kita hidup yang seimbang, saudara sekalian. Di Filipi dikatakan bahwa damai sejahtera Allah akan kita dapatkan. Nomor satu yang kita dapat, kita punya banyak waktu untuk kita bersaksi, memenangkan jiwa, saudara sekalian. Kedua, kita akan mendapat ketenangan hati, saudara sekalian. Dan ketiga, kita akan yakin bahwa kita itu menyenangkan hati Allah. Karena kita hidup yang seimbang, kita betul-betul memuliakan Tuhan. Dan kebutuhan dunia ini kita mengikuti janji Allah bahwa semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi kita akan lebih mengutamakan dan memusatkan perhatian kita kepada kerajaan Allah, saudara sekalian. Kemudian berkat-berkat apa saja yang kita dapatkan untuk besok dan hari depan, saudara sekalian. Kita lihat di Mazmur 21 ayat 4-5. Mazmur 21 ayat 4-5, Aristo. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mazmur 21 ayat 45. Berkat yang akan kita dapatkan dengan kita hidup seimbang, saudara sekalian, untuk besok-besok dan untuk di masa depan, saudara sekalian. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, artinya kita akan dapat berkat yang melimpah, saudara sekalian. Kalau kita hidup seimbang, kita mengutamakan kerajaan Allah, saudara sekalian. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Maka kita yang kedua akan, satu, akan dapat berkat melimpah. Yang kedua, kita akan mendapatkan mahkota, saudara sekalian. Hidup dibintanya daripadamu, Engkau memberikannya padanya. Kita diberikan hidup sebagaimana Tuhan Yesus menjanjikan hidup kita di bumi seperti di sorga. Dan kemudian juga umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, kita akan diberikan umur panjang. Jadi berkat di masa depan, untuk besok atau masa depan, kita akan dapat satu berkat melimpah, kemudian kita dapat mahkota, ya saudara sekalian, seperti dikatakan di firman Tuhan ini, mahkota emas di atas kepalanya, saudara sekalian. Dan kemudian kita diberikan hidup, yang mana kita percaya hidup kita di bumi seperti di sorga, dan kemudian juga umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, berkat dan kehidupan kekal akan kita dapatkan juga, saudara sekalian, yang mana kita akan dapat kebahagiaan kelak, saudara sekalian. Sorga udah jelas pasti di tangan kita. Untuk itu, tempuhlah kehidupan yang seimbang berdasarkan iman yang teguh, dan pandanglah dan percayalah kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan selalu dan percaya. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan dalam hati kita, saudara sekalian. Saudara, saya saksikan, saudara sekalian, waktu saya sudah sembuh, saudara sekalian, Pak Pariaji ada rencana untuk buat pabrik disposable siring sekali pakai buang, saudara sekalian, ya, alat suntik, yang mana kami sudah mengurusnya dan kami membuat PT, dan kemudian kami mengurusnya, dan tanah sudah tersedia di Citerep 2 hektar, dan kemudian juga untuk kreditnya dari bank sudah tersedia 3 juta US dollar. Dan kemudian untuk, karena ini berasal dari luar negeri, saudara, dari satu negara alatnya itu, jarumnya dari negara tersebut, kami hanya membuat plastiknya. Dari pemerintah kami mendapat izin, tapi dengan syarat Indonesia stop import, saudara. Nah, ya kami urus. Tapi dalam hati, kalau saya ya, dari pihak saya, dalam hati, kita cuma apotik aja 7, ada satu apotik yang 2 tahun gak keinjak, gak kedatengin, saudara sekalian. Apalagi ini nanti kalau seluruh Indonesia antar pulau, apakah sanggup
Dan apakah tidak waktu kita tersita dengan setiap hari untuk mengurus ini semua, meskipun teknisi ada dari orang luar juga, ada dalam negeri juga, pasti juga banyak pegawai yang membantu. Tetapi tidak yakin saudara sekalian. Dan kemudian kami mengurusnya ke negara tersebut dengan referensi dari pemerintah, dan kami di-treat dengan luar biasa di negara tersebut, dan keluar izinnya jarum dari mereka, karena itu jarumnya itu tidak sakit ya kalau disuntikan saudara sekalian. Dan kemudian sesudah berjalan dengan mulus, semuanya sudah tersedia. Pak Pariaji ini orangnya kan spiritual ya saudara, dan Tuhan sayang ya dengan Pak Pariaji. Pak Pariaji diberi mimpi, kalau di tanah di Citerep itu yang akan kami bangun pabrik itu, ada iring-iringan peti mati saudara sekalian. Jadi Pak Pariaji seperti mau nggak jadi. Terus saya bilang, ya kalau dari pihak saya rasa berat, apakah mampu kita berdua, meskipun banyak karyawan dan pegawai yang akan bantu juga akan banyak, tapi gak mungkin lah kita sanggup untuk antar pulau, dan Indonesia harus stop import saudara sekalian. Nah, karena yang kami rasakan, karena kami waktu itu baru katekisasi ya saudara sekalian, baru mengenal Tuhan Yesus, yang mana kami menggebu-gebu, yang kami ingin hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan sangat mencintai Tuhan Yesus, sangat mencintai kata-kata Tuhan Yesus, dan kami ingin juga orang lain tahu bahwa Yesus adalah Allah yang harusnya sembah, Yesus adalah Allah yang benar. Kami ingin orang-orang tahu, kami lebih suka untuk mengabarkan Injil. Tuhan menjawab hati kami dengan berjalannya waktu, ya Bapak dapat mimpi, akhirnya kami undur 6 bulan, 3 kali 6 bulan kami undur, akhirnya betul-betul kami batalkan, dan kemudian pemerintah memberinya kepada orang lain saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian pengalaman kami, bagaimana akhirnya karena hati kami ingin dekat dengan Tuhan, Tuhan tuntun kami ke pelayanan saudara sekalian, dan kami dipercaya akhirnya untuk ada gereja yang sudah berlangsung 34 tahun ini saudara sekalian. Tetapi sebetulnya kami tidak menduganya sama sekali, tapi kami ingin betul-betul hidup di dalam Tuhan, dan kami tidak mau waktu kami tersita untuk hal-hal yang di dunia ini saja, tetapi kami betul-betul ingin memuliakan Tuhan, memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan, memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga saudara sekalian, supaya banyak orang yang diselamatkan. Untuk itu kita hendaklah sadar bahwa betul kita perlu apapun yang di dunia ini, kita betul perlu rumah, kita perlu makan, minum, pakai, atau kendaraan, atau apapun saudara, juga pekerjaan. Tetapi hiduplah yang dengan seimbang, yaitu satu, memusatkan perhatian kepada kehendak Allah. Kedua, memusatkan tujuan hidup untuk mencari harta di sorga, untuk mengumpulkan ya harta di sorga, yaitu memenangkan jiwa, yang mengabarkan Injil dan berbuat baik dan punya buah-buah roh dalam hidup ini. Dan yang ketiga saudara sekalian, adalah kita memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Elfris, Pendeta Elfris di Nias. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih pada Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, firman Tuhan yang luar biasa tadi mengingatkan kita betapa hidup kita ini harus seimbang. Artinya apa? Saudara tetap bekerja, saudara tetap berusaha, tapi saudara jangan lupa memprioritaskan hidup saudara untuk Tuhan. Katakan amin. Saudara nggak boleh lupa cari sorga, cari kebenarannya. Kenapa? Karena kalau kita cari sorga, cari Tuhan, cari kebenarannya, maka apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Katakan amin saudara. Maka tadi Gembala Sidang kita menyampaikan ada berkat dari hidup yang seimbang. Yang pertama, hidup kita diberkati melimpah. Lalu yang kedua, kita mendapat mahkota dari Tuhan. Dan juga yang ketiga, yaitu kita diberi hidup oleh Tuhan. Dan yang keempat, kita semua diberi umur yang panjang. Saya doa saudara diberkati Tuhan, saudara diberi umur yang panjang, hidup saudara di bumi seperti di surga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sedikit
saya akan menambahkan tadi di bagian yang terakhir, Gembala Sidang kita mengingatkan bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Maka kita baca di dalam Injil Matius pasal 6, kita baca ayat 31 dan 32. Matius pasal 6, 31, 32. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sama-sama bersama saya katakan, Bapa tahu apa yang aku perlu. Amin. Sekali lagi saudara, Bapa tahu apa yang kita perlu. Siapapun saudara hari ini, Pak, Tuhan tahu apa yang Bapak perlu. Bu, Tuhan tahu apa yang Ibu perlu. Anak-anak muda, Tuhan tahu apa yang saudara perlu. Terkadang kita saudara sebagai seorang bapak saja misalkan, di rumah kita punya anak. Gak mesti anak kita minta makan, tapi kita sudah sediakan makanan untuk anak-anak kita. Setuju? Anak-anak kita mau sekolah, ini mau tahun ajaran baru. Gak usah anak kita bilang, Pak, ini mau masuk tahun ajaran baru, beli buku, beli baju. Gak usah ngomong, bapaknya pasti sudah sediakan. Katakan amin. Itu sebabnya ayat yang kita baca ini saudara, ini adalah khotbah Tuhan Yesus. Khotbah di bukit. Khotbah di bukit di Danau Tiberias. Nah, khotbah Yesus ini saudara oleh bapak-bapak gereja dikelompokkan, ada judul-judulnya. Nah, Matius 6 ini oleh bapak-bapak gereja dikasih judul hal kekhawatiran. Jadi Yesus khotbah di bukit itu ada hal berdoa, hal berpuasa, lalu juga hal kekhawatiran. Maka oleh bapak gereja Matius 6 ini diberi judul tentang hal kekhawatiran. Nah saudara, ayat tadi 31 berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, itu semua dikhawatirkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Jadi simpelnya saudara, sederhananya, orang yang khawatir itu salah satu penyebabnya adalah orang tidak mengenal Allahnya. Sama saudara seperti saudara anak seorang bapak. Kalau saudara kenal bapak saudara seperti apa, maka saudara nggak akan takut, saudara nggak akan khawatir, karena bapak saudara pasti menyediakan yang terbaik. Seorang bapak dia sudah sediakan untuk masa depan anak-anaknya. Nanti kalau anak saya udah nikah gimana? Nanti kalau anak saya sudah berkeluarga gimana? Nanti kalau saya udah nggak ada gimana? Dia udah siapin, dia udah atur semuanya sedemikian rupa. Sama hari ini juga, Bapa di sorga sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Bapa di sorga sudah menyediakan masa depan yang indah bagi kita semua. Bapa di sorga sudah menjamin hidup kita semua. Sama-sama bersama saya katakan, Bapa di sorga sudah menyediakan masa depan yang indah bagiku. Bapa di sorga sudah menyediakan jaminan untuk hidupku. Amin. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di ayat 32 tadi dikatakan, semua itu dicari oleh orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara masih khawatir soal makan, soal minum, soal pakaian, mohon maaf, berarti pengenalan kita akan Tuhan dangkal. Hari ini kalau kita mengenal Bapa kita dengan benar, hari ini kalau kita mengenal Bapa kita dengan baik, kita nggak akan takut. Kita nggak akan khawatir, karena kita percaya Bapa tahu yang terbaik bagi kita semua. Katakan amin saudaraku. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar. Kalau kita sadar, kalau kita mengerti Bapa tahu apa yang kita perlu, apa sikap kita. Sekali lagi, kalau kita sadar, kalau kita mengerti Bapa tahu apa yang kita perlu, apa sikap kita. Yang pertama kita baca Mazmur 37 ayatnya yang ke 5. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan sama-sama bersama saya katakan, aku mau serahkan
hidupku, masa depanku, cita-citaku kepada Tuhan, dan aku percaya Tuhan akan bertindak. Amin. Yang pertama, apa sikap kita kalau kita menyadari dan kita percaya bahwa Bapa tahu apa yang kita perlu? Yang pertama, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita tetap kerja, kita tetap usaha, kita tetap melakukan apa bagian kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Saudara udah usaha, udah kerja, kalau pendapatan saudara mungkin sedang terganggu, saudara percaya aja, Tuhan pasti cukupi. Katakan amin. Hari-hari ini saudara, banyak orang depresi karena kehilangan pekerjaan. Saya doa, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat saudara. Hari ini siapapun saudara yang rindu butuh pekerjaan. Hari Rabu itu saudara banyak ya jemaat yang telepon minta yaitu supaya pekerjaan. Ya biasanya dari 600 itu saudara yang minta doa supaya pekerjaan itu cukup banyak sekali. Artinya apa? Real fakta bahwa dunia hari ini saudara sedang menghadapi krisis. Krisis ini di depan mata. Itu sebabnya gembala sidang kita tadi mengingatkan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara-saudara yang hari ini merindukan pekerjaan, saudara-saudara hari ini yang butuh pekerjaan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapa tahu apa yang saudara perlu, Bapa tahu apa yang saudara butuhkan, dan Bapa sudah sediakan yang terbaik. Jangan takut, percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu, Dia akan bertindak, Dia akan menolong kita. Katakan amin. Yang kedua, apa sikap kita kalau kita sadar Bapa tahu apa yang kita perlu? Selanjutnya kita baca di dalam, yaitu kita baca di dalam Lukas 15, 17 sampai 20. 3 ayat sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah apa? Makanannya. Tetapi aku di sini apa? Mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan apa? Mencium dia. Saudara, ayat yang baru kita baca ini, Yesus sedang menjelaskan tentang perumpamaan anak yang hilang. Ada seorang bapa punya anak 2. Yang bungsu belum apa-apa tiba-tiba udah minta harta warisan. Dia bilang, Bapa, berikan harta warisanku. Tapi itulah seorang bapa. Apa anaknya yang mau Bapa berikan? Diberilah warisan untuk anaknya. Anaknya pergi meninggalkan bapaknya. Dia berfoya-foya, dia mabuk-mabukan, dia menghabiskan hartanya. Tiba-tiba dia sudah tidak punya apa-apa. Dan dia suatu hari kelaparan, ingin makan. Mau gak mau anak ini harus bekerja. Dia ngelamar sini, ngelamar situ, gak diterima bekerja. Sampai ada suatu peternakan babi, saudara. Lalu mau tidak mau karena dia sudah kadung lapar, saudara, dia melamar untuk bekerja di kandang babi. Dan dia diterima. Belum selesai dia kerja, dia sudah lapar sekali. Lalu dia melihat ampas makanan babi.
Dia mau makan, udah saking laparnya dia mau makan itu makanan babi itu saudara. Waktu dia mau makan, dia teringat, loh, kan aku punya bapak. Orang upahan bapakku banyak. Bapakku punya harta berlimpah. Kok aku makan ampas babi, katanya. Anaknya baru sadar bahwa dia punya bapak yang kaya, punya bapak yang besar, punya bapak yang baik. Dia lempar itu ampas babi. Dia pergi, dia jumpai bapaknya, dia kembali ke rumah bapaknya. Dari jauh bapaknya menatap anaknya. Lalu anaknya bilang, "Bapak, aku tidak layak menjadi anak bapak lagi. Jadikan aku orang upahan bapak." Bapaknya dari jauh sudah membuka tangannya. "Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara, hari ini Bapamu menerima engkau apa adanya. Apapun yang pernah engkau lakukan di masa lalu, Dia Bapa yang baik. Dia akan memeluk engkau dengan kasih-Nya. Kasih-Nya abadi, kasih-Nya sempurna. Tidak ada kasih seorang Bapa seperti kasih Yesus. Hari ini siapapun saudara yang merasa insecure, merasa nggak ada harga diri lagi, merasa nggak ada artinya lagi, di mata Tuhan engkau tetap berharga. Dia sedang menanti engkau, Dia sedang menunggu engkau untuk datang kembali ke pelukannya. Hari ini kembalilah kepada Tuhan. Bapa tahu apa yang saudara perlu. Amin. Mungkin selama ini kita sibuk dengan kekuatan kita sendiri, kita sibuk dengan kepintaran kita sendiri, kita sombong dengan keangkuhan kita sendiri. Hari ini hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara. Hari ini hanya Tuhan yang sanggup memulihkan saudara. Hari ini hanya Tuhan yang sanggup merubah hidup saudara. Maka yang kedua, kalau kita sadar Bapa tahu apa yang kita perlu, apa sikap kita. Yang kedua, mari kita tinggal dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Seperti gembala sidang kita bilang tadi, waktunya sudah dekat. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Saudara, ibadah hari ini saudara sedang mendekat kepada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin ada damai di dalam diri kita. Siapapun saudara yang hari ini sedang cemas, siapapun saudara hari ini yang sedang panik, siapapun saudara hari ini yang gak tenang, di rumah gak tenang, di kantor gak tenang, di mana-mana gak tenang, takut terus, datang mendekat kepada Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja jiwaku tenang dan tentram. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah selamanya. Seringkali kita lelah dengan hidup ini karena kita sibuk sendiri, kita lupa datang bersekutu dengan Tuhan. Seringkali kita capek dengan diri kita sendiri karena kita sibuk dengan dunia ini. Hari ini duduk di kaki Tuhan, seperti Maria yang mengambil, yang memilih bagian yang terbaik. Hari ini saudara memilih bagian yang terbaik, maka ada ketenangan, ada sukacita, ada berkat, ada ketentraman, ada jaminan, ada mujizat, ada kemenangan. Setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir,
Apa sikap kita kalau kita sadar Bapa tahu apa yang kita perlu? Kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama 2, 3, ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang, sama-sama bersama saya katakan, apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, disediakan Bapa untuk aku yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, yang belum pernah saudara lihat, yang belum pernah saudara dengar, yang belum pernah saudara timbul dalam hati, artinya apa? Sesuatu yang surprise, sesuatu yang tak terkira, sesuatu yang tak terduga, Tuhan mau kasih buat saudara. Saudara mau kejutan dari Tuhan? Mari mengasihi Dia, mari mendekat kepada Dia. Maka yang ketiga, yang terakhir, apa sikap kita? Kalau kita sadar Bapa tahu apa yang kita perlu. Yang ketiga, mari kita senantiasa mengasihi Dia. Apa yang dimaksud mengasihi Dia? Saudara, gampangnya, simpelnya mengasihi Dia begini. Misalkan suami istri ya. Nah, kalau suami bilang, "Mah, aku tuh sayang banget sama mama, aku cinta banget." Nah, kalau bapak itu ngomong, "Aku mencintai istrinya," tapi di kantor dia kongko-kongko sama wanita lain gitu saudara, atau dia ya jalan-jalan dengan wanita lain, maka ucapan bapak tadi, mohon maaf, nonsen. Kalau seorang suami bilang sama istrinya, "Aku mengasihi engkau," maka apa mau istrinya itu harus dilakukan. Termasuk apa? Enggak boleh mengecewakan. Sama, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti perkataan Tuhan. Hari ini Tuhan mau beri surprise. Maka mari kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Mari sama-sama angkat tangan saudara, sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Kami mau berikan hidup kami, waktu kami untuk Tuhan, dan kami mau melakukan perintah Tuhan. Kami percaya Bapa tahu apa yang kami perlu. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya waktunya sudah dekat. Hidup kami harus seimbang. Kami harus memusatkan hidup kami kepada kerajaan sorga, mengumpulkan harta di sorga, memusatkan mata kami kepada perkara-perkara yang di sorga, maka berkat-Mu dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau maha tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Gimana saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar, ada kuasa, ada mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Yesus, Kau telah mati bagiku. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan, Kau telah tebus hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan
Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, dari ayat Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 ini terlihat bagaimana kalau kita rajin menerima tubuh darah Yesus, kita rajin menyatu dengan tubuh darah Yesus, yang mana itu adalah kata-kata perintah dari Tuhan Yesus, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Terdapat di situ bahwa ada kehidupan kekal ditemukan di perjamuan kudus, kemudian juga kebangkitan, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman dan kita akan memperoleh hidup. Saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan bahwa kita hidup di bumi ini seperti di sorga, dan kemudian Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita akan menerima perjamuan kudus. Sekarang kita angkat roti yang akan diubahkan dan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti ini, saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sehat sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta, tidak mencuri. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil.
Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah Doma Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak kropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu empedu. Aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna, tidak sakit liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Nama sakit Anda, apa yang Anda alami, dan Anda imani Anda sembuh hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Anda semua berdoa masing-masing. Kita angkat anggur yang sudah diubahkan dari darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk di dalam Yesaya 10 ayat 27a.
minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Manusia mulia tidak sakit, tidak gagal. Apa yang dikerjakan selalu berhasil dan tidak miskin. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Mari kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Inilah minyak urapan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau Tuhan Yesus. Urapi kami selalu Tuhan Yesus, ampuni juga kalau ada kesalahan, kelemahan dan kelalaian yang dilakukan oleh kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan kami selalu ditutup bungkus darah Yesus, diurapi Roh Kudus, dijaga pasukan malaikat Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus dimanapun berada. Kau sayangi mereka Tuhan Yesus, urapi dengan wibawa ilahi. Berikan tanda-tanda heran selalu menyertai mereka Tuhan Yesus. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kekurangan. Dan berikan selalu naik apa yang dikerjakan. Dan juga berkati Tuhan Yesus mereka selalu sehat. Kami tolak sakit penyakit. Berikan mereka sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan berikan selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas setan, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, dan menang atas kuasa gelap. Dan terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia, dan juga gereja Tiberias Indonesia, dan kami semua yang ada di dalamnya. Doa yang seperti Engkau ajarkan, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk Pak Anggoro, untuk sehat sempurna. Tuhan Yesus berserta istri dan anaknya. Berkati Pak David Raharja, Tuhan Yesus apa dikerjakan berhasil. Berkati Ibu Papi dan Ibu Pak David selalu diberkati Tuhan Yesus. Dan Ibu Ruth diberkati, Ibu Yeni diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati. Tuhan Yesus juga Pak David Kristianto diberkati. Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus kami semua Tuhan Yesus, gereja Tiberias Indonesia, yaitu pendeta-pendeta, pekerja, koordinator Tuhan Yesus, dan juga pemusik semuanya, singer, choir, atau siapapun yang melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan Yesus, Engkau berkati apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, dan urapi kami selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Kami serahkan kepada Pendeta Elvis Dinias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, kita akan menutup ibadah ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Kami raih janji firman-Mu. Kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih ya Bapa, berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati juga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini live streaming dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Kiranya berkat yang sama Tuhan curahkan buat mereka semua. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris bersama keluarga, juga Sony bersama keluarga diberkati Tuhan. Para pemain musik, Renaldi, Renaldo, Daniel Salem, juga Diko, dan para singer, choir, seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, koordinator di tempat ini. Kami doa apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar jemaat Tiberias mempelai siap ke surga. Kami berdoa untuk Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, Kak Argo Pariaji bersama keluarga diberkati. Apapun yang menjadi doa pengharapan kami percaya Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di surga, pesta di surga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan amin.